Oke, kita coba lanjutkan kembali ya, yang kemarin baru 4 slide mungkin. Saya coba untuk melanjutkan. Kemarin kita di dalam rekaman yang sebelumnya kita bahas ini, ya, masih ingat ya, bisa dilihat di YouTube-nya ya. Saya lanjutkan, berikutnya adalah tentang hemisfer otak kiri. Di dalam hemisfer otak kiri itu memuat tentang, di sini disebut language faculty, sehingga diterjemahkan dengan faculty bahasa oleh orang Malaysia. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan language faculty, artinya disitulah sebuah ruang untuk berbahasa. Dia kalau kita pahami dari banyak bacaan atau tulisan, mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa otak kanan itu biasanya untuk kreativitas, tapi kalau otak kiri itu untuk hal-hal yang berbau eksakta, hal-hal yang berbau analisis, hal-hal yang berbau yang sifatnya physical gitu ya, fisik gitu. Itu menjadi area otak kiri gitu. Nah, kemampuan berbahasa yang ada pada otak kiri ini pun termasuk yang kemampuan berbahasa yang eksak. Misalnya bagaimana orang bisa memiliki kemampuan berbahasa itu kan memiliki kemampuan linguistik. Kemampuan linguistik itu sifatnya sesuatu yang sifatnya perlu analitik, perlu sesuatu yang mendekati pengetahuan yang eksak. Tapi kalau kreativitas, imajinasi, kemudian dinamika pengetahuan manusia yang bersifat kesenian, yang bersifat sesuatu yang sifatnya bukan pasti, bukan ilmu pasti, itu baru di area otak sebelah kanan. Nah, walaupun di sebelah kanan juga ada kemampuan berbahasa, ada area-area yang membedakan keduanya gitu. Sebelah kiri bisa untuk kemampuan berbahasa, sebelah kanan juga bisa untuk kemampuan berbahasa. Tapi tetap saja pembagiannya yang kiri kemampuan berbahasa yang sifatnya juga pasti. Misalnya masalah tata bahasa, bahwa kalau dalam bahasa Indonesia misalnya subjek itu pasti mendahului predikat, itu sesuatu yang sifatnya pasti. Atau dalam bahasa Arab misalnya mungkin para penutur bahasa Arab ya, bahwa ada marfu untuk subjek misalnya, kemudian mansub untuk objek, kemudian bisa subjeknya duluan, bisa predikatnya yang duluan. Itu adalah kemampuan kaidah bahasa Arab bagi penutur bahasa Arab. Itu sifatnya pasti. Makanya dia ada di otak kiri. Kemampuan tata bahasa itu adanya di otak kiri. Gitu. Makanya di sini kalau di dalam slide ini disebut berperanan sebagai pemantau kemampuan tata bahasa seseorang, ya kan? Artinya kemampuan berbahasa yang sifatnya pasti itu ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan susunan pergerakan kompleks seperti yang diperlukan dalam ucapan. Artinya menyelaraskan ketika kita melafalkan sesuatu, ketika kita melafalkan bunyi-bunyi tertentu, ketika kita berbahasa, itu ada keselarasan dari perintah dari otaknya dengan gerakan yang ada di organ ucap di dalam mulut kita gitu. Kalau dia di sebelah kiri itu perintahnya dari otak hemisfer kiri gitu. Jadi ketika kita ini sebenarnya ketika kita berbicara, saya mau ngomong bangun misalnya ya. Jadi ketika saya ngomong bangun, itu perintahnya kan dari otak sebelah kiri. Ketika perintahnya dari otak sebelah kiri ngomongnya bangun, maka dia memerintahkan ke organ ucap kita untuk merangkai konsonan B, A, N, G, U, N. Jadilah kata bangun yang dipahami untuk membangunkan orang misalnya. Itu untuk penutur bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk penutur bahasa Arab misalnya, ketika ingin membangunkan orang, dia perintahkan, gue harus misalnya membangunkan orang itu
yang sedang tidur itu misalnya. Maka dia perintahkan di dalam kepalanya, dari otak sebelah kirinya diperintahkan untuk mengucapkan konsonan qaf, kemudian dengan harokat u, kemudian dengan mim, jadilah qum misalnya. Keselarasan itu perintahnya itu ada dari otak kiri, ya. Itu jadi ruang yang ada di otak sebelah kiri itu kurang lebih fungsinya seperti itu, yang erat kaitannya dengan masalah bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah kawasan di otak kiri yang tadi kita sebut sebelumnya, itu yang terlibat dalam berbahasa itu ada yang di area Broca yang tadi di lobus frontal, dan ada di area temporal atau area Wernicke. Masih ingat ya di YouTube sebelumnya. Jadi itu. Nah, kemudian Broca bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas berbicara. Di sini aktiviti pertuturan, aktivitas berbicara. Jadi di dalam, kita masih ingat ini ya, tadi saya ulangi. Nah, ini ada hemisfer kiri, ini hemisfer kanan. Kemudian di dalam sebelah kiri ini ada bagian sini adalah area Broca, lobus frontal. Kemudian sebelah sini adalah area Wernicke atau lobus temporal. Kalau yang sebelumnya ini berwarna ungu, yang ini berwarna oranye kalau tidak salah ya. Nah, kembali lagi, yang area frontal atau Broca itu dia bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas berbicara. Nah, di sini disebutkan mengawal program motor untuk menyelaraskan pergerakan mulut kepada pengucapan yang dapat dipahami. Boleh itu dapat ya, bisa dipahami. Jadi kalau tadi dibagi kiri itu dibagi dua, ada Broca, ada Wernicke. Yang Broca dia bertanggung jawab bagaimana menyelaraskan perintah dari otak tadi ke organ-organ ucap kita. Kemudian yang Wernicke itu dalam rangka membantu orang untuk memahami bahasa. Jadi ketika kita berbahasa, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita memahami apa yang kita ucapkan, dan kita juga memahami apa yang orang lain ucapkan ketika merespon kita. Nah, bagian memahami itu ada di area Wernicke. Ya. Jadi kalau tadi kita bisa simpulkan bahwa area Broca itu area produksi, ya kan? Kita memproduksi ujaran-ujaran, bagaimana menyelaraskannya dari perintah. Sementara Wernicke ini adalah area-area yang resepsi, menerima, memahami, ya. Itu. Ini bahasanya mungkin agak-agak Melayu Malaysia ya. Bahasa auditori dan penglihatan dibentuk di kawasan Deria. Deria itu daerah-daerah dekat sini maksudnya, dan sekutu masing-masing, dan bertemu pada kawasan Wernicke yang membolehkan persepsi bahasa tersebut dikenali sebagai bahasa pertuturan atau penulisan. Yang membuat kita mempersepsi bahasa itu, kita kenali, oh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, gitu ya. Itu jadi tentang hemisfer kiri ya. Jadi di dalam hemisfer kiri itu kemampuan berbahasa yang erat kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya pasti, bukan yang bersifatnya kreativitas dan imajinasi, bukan. Dan di dalam hemisfer kiri itu ada dua ruang yang disebut Wernicke dengan Broca. Broca itu kaitannya dengan masalah produksi, bagaimana kita memproduksi bunyi ujaran, bagaimana menyelaraskan perintah dari otak kita kepada organ-organ ucap kita. Sementara Wernicke itu bagaimana kita meresepsi, mempersepsi respon dari orang, bagaimana kita bisa memahaminya. Nah, nanti ini harus erat kaitannya ketika dia mengalami gangguan. Ketika Broca mengalami gangguan, maka akan terjadi ketidakmampuan apa dalam berbahasa. Ketika area Wernicke mengalami gangguan, akan menjadi gangguan apa dalam berbahasa, ya. Oke. Ini yang otak kanan, ya. Otak kanan, hemisfer otak kanan juga untuk kemampuan berbahasa, tapi kemampuan berbahasa yang sifatnya bukan pasti. Ini terkait dengan masalah intonasi,
tekanan, isyarat tubuh, kemudian hal-hal yang sifatnya bukan eksakta, ya, ada di otak kanan yang kaitannya dengan masalah bahasa. Kalau tadi seperti saya sebutkan, ketika kita sering mendengar masalah kemampuan otak kanan dan otak kiri, itu otak kanan lebih banyak untuk masalah hal-hal yang sifatnya kreativitas gitu ya. Sehingga seringkali orang mengatakan jangan terlalu banyak menggunakan otak kiri gitu, belajar terus gitu kan. Sekali-kali gunakan otak kanan ya dengerin musik lah, nonton lah, melukis lah, ikut lomba nyanyi, ikut yang sifatnya mungkin apa ya, sifatnya melatih kemampuan-kemampuan sosial, melatih kemampuan-kemampuan yang imajinatif gitu ya, yang sifatnya tidak pasti. Bahasa yang paling gampang itu gitu ya. Nah, itu ada di otak kanan. Tapi bukan berarti ketika kita membicarakan otak kanan kita berpikir bahwa kemampuan berbahasa tidak ada pada otak kiri. Tidak, tetap ada. Jadi di hemisfer kiri tetap ada kemampuan berbahasa, di hemisfer kanan tetap ada kemampuan berbahasa, cuman menjadi berbeda kemampuan berbahasanya. Tetaplah ada pembagian bahwa yang di kiri itu sifatnya pasti analitik dan bahasa yang gampang, mungkin yang sangat serius gitu ya, sementara yang di hemisfer kanan yang sifatnya imajinatif, kreativitas gitu ya. Mungkin kalau disebut nggak serius ya salah juga, bisa juga mereka yang melukis dengan serius, mereka yang menyanyi dengan serius, mereka yang bermain film dengan serius, mereka yang mempelajari lukisan dengan serius, menulis karya-karya sastra dengan serius, itu juga kemampuan di otak kanan ya. Jadi ya, saya yakin Anda bisa memahami apa yang saya maksud ya. Nah, ini baru bagian kecil terkait dengan masalah gangguan otak gitu ya. Dalam slide ini hanya disebutkan bahwa ada seseorang yang namanya Norman Ganswine. Wow, how to read this? How to spell the name? Norman Ganswine. Dia seorang ahli neurolog, seorang ahli neurologi yang banyak memperhatikan masalah gangguan berbahasa. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa gangguan berbahasa itu biasanya disebabkan oleh adanya kerusakan atau gangguan juga pada bagian hemisfer kiri. Kita bisa mengidentifikasi apakah dia gangguannya terletak pada Broca ataukah Wernicke. Nah, gangguan itu biasanya disebut dengan afasia. Makanya seringkali kalau Anda membaca artikel akan ketemu dengan afasia Broca dan afasia Wernicke. Biasanya seperti itu ya. Nah, gangguan-gangguan ini karena kita tidak mempelajari struktur neuron-neuron yang ada di dalam kepala manusia, kita melihat efeknya. Jadi misalnya ketika ada orang yang kena stroke, dia tidak mampu mengucapkan bunyi-bunyi tertentu, misalnya bunyi S dia tidak bisa, bunyi R dia tidak bisa, L dia tidak bisa. Ketidakmampuan itu biasanya akan langsung diidentifikasi dengan melihat dia mengalami gangguan pecahnya pembuluh darah pada otaknya itu di sebelah mana, apakah di area Broca ataukah di area Wernicke gitu. Ketika dia tidak mampu mengucapkan konsonan-konsonan tadi, maka bisa dipastikan bahwa area Broca lah yang bermasalah, karena area Broca tadi masih diingatkan itu yang memproduksi bunyi, memproduksi ujaran. Maka nanti dokter akan melihat di scanning gitu di area Brocanya seberapa parah gitu. Dan tugas ahli bahasa atau linguistik lah yang akan bekerja sama dengan dokter di bidang neurologi ini untuk memberikan terapi supaya mereka bisa kembali melakukan atau mengartikulasi konsonan-konsonan yang tadi
terganggu pada saat area brokanya juga terganggu. Jadi di area brokanya itu sarafnya bisa diperbaiki tergantung tingkat keparahan. Kemudian perlahan-lahan para terapis dari ahli lingkungan bahasa itu akan melakukan latihan supaya mereka jadi bisa kembali melafalkan konsonan-konsonan tertentu. Begitu juga dengan orang-orang yang Down syndrome atau yang autis. Itu terkadang ada bagian-bagian dari brokanya atau dari wernicnya yang mengalami gangguan. Sehingga bagian situ yang nanti disarankan kepada dokter untuk dijadikan perhatian untuk diobati gitu. Ada begitu banyak gangguan ya. Nanti saya akan berikan artikel penelitian yang terkait dengan masalah gangguan-gangguan berbahasa yang itu erat kaitannya dengan gangguan pada sistem saraf ya. Ini sedikit contoh dalam slide ini. Seseorang tidak mampu menggunakan tata bahasa dengan betul katanya. Salah satu gangguan pada otak kiri. Ini yang kaitannya tadi kita bisa jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia urutan katanya menjadi tidak beraturan gitu ya. Saya mau mandi jadi terbalik-balik, misalnya jadi mau mandi saya atau mandi saya mau misalnya. Di sini disebutkan ini kutipan dari Broca, Pierre Paul Broca. Pesakit dapat menyebut perkataan patah demi patah dan menyanyi lagu tanpa sembarang kesulitan, tetapi tidak dapat bercakap dengan menggunakan tata bahasa yang betul. Jadi salah satu wujudnya ketika mengalami gangguan pada otak kiri, pasiennya itu bisa melafalkan satu kata, dia juga bisa bernyanyi gitu ya. Tapi ketika bercakap-cakap dengan menggunakan kaidah tata bahasa yang betul, dia sudah tidak mampu. Itu salah satu efek dari gangguan pada otak kiri. Di sini disebut juga petuturannya menjadi kacau tanpa susunan dan kaidah linguistik dengan betul, ya ini sama gitu ya. Dan dia juga tidak bisa memahami tuturan orang lain. Jadi kalau tadi ingat bahwa di otak kiri ada area Broca yang terkait dengan produksi, kemudian ada area Wernicke yang terkait dengan resepsi dan persepsi. Maka ketika gangguan pada otak kirinya ini pada dua area tadi, otomatis dua-duanya juga bermasalah. Artinya pada saat memproduksi dia bermasalah, pada saat mempersepsi dia juga bermasalah. Itu secara umum seperti itu. Tapi dari berbagai bacaan yang pernah saya baca, biasanya salah satu. Jadi biasanya mengalami kerusakan pada area Broca saja atau mengalami kerusakan pada area Wernicke saja. Kalau yang otak kanan, karena erat kaitannya dengan masalah hal yang tidak pasti, tadi bukan ilmu eksak, bentuk yang muncul, yang terlihat pada seseorang yang mengalami gangguan pada otak kanan, khususnya pada penggunaan bahasa, mungkin dia bisa berbicara dengan menggunakan kaidah atau tata bahasa yang benar, dia bisa memproduksi konsonan dan vokalnya dengan benar, tapi ternyata dia tidak mengindahkan hal-hal yang terkait dengan penggunaan bahasa yang erat kaitannya dengan pragmatik. Ketika kita berkaitan dengan pragmatik, itu erat kaitannya bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita bisa melihat siapa lawan bicara kita sehingga kita bisa memilih kata yang lebih tepat misalnya. Nah, kemampuan pragmatik pada mereka yang mengalami gangguan pada area sebelah kanan ini yang menjadi terganggu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan gangguan tersebut
Itu eh, dalam slide ini masih bersifat umum, ya. Nanti kita bisa melihat menjadi dalam artikel lebih spesifik apa saja yang biasanya muncul dalam mendeteksi gangguan-gangguan yang terjadi pada otak kiri pada area Broca ataupun Wernicke maupun gangguan pada area otak kanan, ya. Oke, ini orang yang tadi disebut-sebut ya, ada Broca, ada Wernicke. Dan sebenarnya kajian ini menarik, dan di prodi Arab FIB UAI belum pernah ada yang mengambil neurolinguistik. Kemarin ada kakak kelas Anda yang mencoba untuk mengambil tapi tidak jadi. Itu karena disebabkan respondennya yang agak susah untuk dipertahankan gitu. Karena kita spesialnya adalah prodi Arab, maka yang menjadi objek kita adalah orang yang mengalami gangguan baik pada hemisfer kanan atau hemisfer kiri, dan orang tersebut adalah penutur bahasa Arab. Kalau yang mengalami gangguan otak kanan atau otak kiri saja itu banyak, bisa mudah ditemukan di RSCM tuh ada banyak pasien yang mengalami stroke, pasien yang mengalami autis, itu banyak di Indonesia. Tapi khusus yang dia memang penutur jati atau native speaker bahasa Arab itu yang agak susah untuk ditemukan. Mungkin kalau yang punya channel ada, oh ternyata ada salah satu keluarganya yang misalnya memang menderita stroke atau memang menderita pasien autis, itu bisa menjadi objek untuk diteliti gitu ya. Tapi kita tidak harus membatasi diri dari yang prodi bahasa Arab saja. Artinya secara keilmuan bisa saja kita menulis penelitian atau melakukan penelitian tentang neurolinguistik yang bukan dari bahasa Arab, yang itu bisa ditulis untuk kepentingan dalam seminar atau masukkan dalam artikel jurnal, bisa saja ya. Oke, sampai di sini nanti saya akan berikan artikel-artikel penelitian di bidang neurolinguistik supaya Anda bisa mengenali seperti apa sih studi kasus yang biasanya terjadi di bidang ini, gitu ya. Kalau ada yang nggak paham, mungkin nanti silakan bertanya, bisa melalui WAG, melalui voice note, nanti saya coba akan jelaskan. Kalau nanti sudah dibaca semua, sudah ditonton semua YouTube-nya, tolong kabari saya di WA gitu, karena kemungkinan YouTube-nya nanti akan saya tutup kembali, akan saya delete ya. Jadi kalau sudah selesai, alhamdulillah pahami, kemudian setelah itu akan saya delete. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlambat mengirimkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.